Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita semua bersama-sama dapat berkumpul bermuajahah, tentunya insyaallah dalam rangka kita untuk talabul ilmi. Datang kita ke masjid ini dengan segala kesemangatan dan juga diliputi dengan rasa gembira, dengan hati yang tenang. Sampailah kita berada di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Maka ini merupakan satu kenikmatan yang patut dan harus kita syukuri. Alhamdulillah. Salawat serta salam tetap kita limpah curahkan kepada junjungan alam, guru yang patut kita teladani, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau fi yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita di sini bisa bertolabul ilmi bersama dalam rangka menanti waktu berbuka, waktu yang paling ditunggu-tunggu, yang paling viral setiap hari di bulan Ramadan, yaitu waktu berbuka. Maka dikala orang lain menanti waktu berbuka, keliling-keliling, jalan-jalan yang tentunya tidak banyak tujuan yang akan mereka dapatkan, bahkan negatif yang terjadi di antara mereka. Baru saja ada yang kecium mobil kakinya, namanya juga dicium mobil, ya lumayan. Kalau gak jontor mulutnya, jidatnya yang jontor. Barusan sebelum kita ke sini. Tapi alhamdulillah santri-santri Al-Ikhlas, tafaqquh fid din, berkumpul di masjid ini untuk thalabul ilmi sambil menanti waktu berbuka. Hidangan sudah disajikan di depan mata. Ada kolak, ada boba, ada teh manis, ada apa lagi itu warna hijau muda, ada yang merah muda. Semuanya muda, enak dipandang oleh mata. Alhamdulillah. Ma'istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlunal kitabah wa yatadarrasunahu minhum. Tidaklah satu kaum istama'ah berkumpul fi baitin di rumah min buyutillah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, yatluna kitab Allah, membaca kitab suci, membaca Al-Quran, wa yatadarrasunahu minhum, dan mempelajarinya. Seperti kita saat ini talabul ilmi,
illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan ketenangan kepadanya. Maka alhamdulillah tersirat dari muka dan wajah-wajah kalian, kalian menunjukkan orang-orang yang tenang. Walaupun ada makanan minuman yang lezat di hadapan kalian, tidak kalian santap, hanya kalian pelototi sambil air liur berlindang di dalam mulut. Ini halal. Minuman makan yang ada di depan kalian halal. Halal apa haram? Tapi di bulan puasa menjadi haram kalau belum waktu berbuka. Jangan sekali-sekali sentuh, apalagi untuk mencoba mencicipi. Haram hukumnya kalau belum waktu berbuka. Alhamdulillah, insya Allah kalian akan selalu diselimuti oleh ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah merupakan satu maklum bagi kita semuanya bahwasanya puasa adalah melatih diri kita untuk nantinya kita keluar dari bulan puasa ini menjadi la'allakum tattaqun, biar kalian ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Santri-santri Al-Ikhlas, kalau sahur semuanya makan sahur, waktunya berbuka semua makan. Ingat kalau lagi makan, kita teladani, kita tadabburi nasihat salah satu tokoh besar, salah satu tokoh sufi, seseorang yang di akhir, di penghujung-penghujung, di sisa-sisa umurnya, beliau diberikan oleh Allah petunjuk dan hidayah, yang mana sebelumnya beliau merupakan seseorang perampok kuat, perampok yang ditakuti. Berapa banyak saudagar kaya yang mengadakan perdagangan dari Mekah menuju negeri Syam. Di tengah perjalanan ketemu beliau, semuanya pada terkencing-kencing ketakutan. Karena berapa banyak nyawa bunusan pedang beliau. Sudah berapa banyak harta-harta yang dirampas dan dirampok oleh beliau. Begitu kelam dan hitamnya sejarah hidup beliau. Namun Allah masih sayang kepada hambanya yang satu ini. Maka di akhir-akhir hidupnya, di masa-masa tuanya, Allah berikan hidayah kepada beliau. Sehingga beliau menjadi ahlus sufi. Tokoh besar. Tokoh yang jadi panutan kita semua. Siapa beliau? Adakah yang tahu di antara kalian? Seorang sufi yang mantan perampok. Siapa? Kalau ada yang tahu, angkat tangan, saya kasih hadiah. Saya sudah menyiapkan teh tawar. Siapa yang bisa angkat tangan? Farel. Siapa Farel? Samsudin. Kalau Samsudin belum viral zaman dahulu, beliau ini hidup di tahun kedua Hijriah. Samsudin hidupnya di zaman now. Itu Samsudin. Samsudin kan seorang uskun itu kan, ustadz dukun itu kan. Itu Samsudin. Yang perang sama pesulap merah itu kan. Itu Samsudin. Ada yang tahu siapa beliau? Ya,
Tambah gak jelas lagi nih orang jawabannya. Sudah tinggalkan jawabannya, gak jelas jawabannya. Seperti muka kamu Samsudin jawabanmu. Lawang ditanya siapa tokoh ini, dia jawabnya Bani Dajjal. Ada yang tahu gak di antara kalian siapa ya? Siapa? Yang keras? Umar bin Khattab gak pernah merampok dia. Beliau nggak pernah merampok harta para saudagar, para pedagang kaya. Yang dia rampok kepala manusia baru ya. Ada yang tahu cepat? Waktu mau habis ini. Ini kuis berhadiah ya. Siapa? Tirmizi. Tidak ada sejarah yang menceritakan kalau Imam Tirmidzi merupakan seorang perampok, tidak ada. 1 menit lagi siapa? Hamzah. Abu Zar. Belum ada cerita juga yang mengkisahkan itu Abu Zar Al-Ghifari. Zaid bin, tidak ada cerita juga yang menceritakan hal itu. Keluhnya sebelum menjadi seorang tokoh sufi, tokoh besar, dia adalah seorang perampok yang ditakuti. Keluh satu lagi, beliau mempunyai anak yang bernama Ali, makanya selalu disebut Abu Ali. Ada yang angkat tangan? Saya taikan hadiah kuisnya. Tadinya teh tawar menjadi teh manis. Ayo. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Gak pernah ada cerita Abu Bakar As-Siddiq merampok, gak pernah. Perempuan, coba kita kasih waktu perempuan ya. Yang keras, mohon disampaikan. Mohon didengarkan. Jangan ketawa dulu. Siapa tadi? Ali Usman. 2 orang. Ya tidak, bukan. Ayo cepat. Waktunya habis. Pare. Abu Thalib. Paman Nabi. Gak ada. Saya taikin hadiah kuisnya. 1 unit motor metik. Spionnya saja. Nggak ada yang bisa juga. Subhanallah, catat baik-baik di dalam pikiran kalian. Beliau adalah Fudail bin Iyad. Siapa? Fudail bin Iyad. Saya ulangi lagi, Fudail bin Iyad. Atau kunainanya, ya, nama lainnya disebut Abu Ali karena anaknya namanya Ali. Ali bin Fudail bin Iyad. Ini beliau ini merupakan satu tokoh sufi. Nasihat-nasihatnya begitu bagus untuk kita teladani dan kita tadabburi. Maka salah satu nasihat beliau yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini adalah khoslatani tuqassiyanil qalbah.
Ada dua hal yang mengeraskan hati. Ini nasihat beliau. Khoslatani tuqasyanil qalbah. Hati-hati, karena hati ini adalah tempat bersemayamnya iman, maka harus kita jadikan hati kita ini selalu lembut untuk bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dijadikan hati kita seperti batu. Maka dua hal tersebut adalah, yang pertama, kasratul kalam, banyak berbicara. Jangan terlalu banyak berbicara. Benar, betul. Kalau bicara merupakan alat komunikasi untuk kita bisa meluapkan, menuangkan ide-ide pikiran-pikiran kita. Salah satunya adalah dengan bicara. Namun, kalau banyak bicara, namun kalau cuma bisanya bicara mulu, nerocos mulu, akan melahirkan ghibah, akan melahirkan namimah, adu domba. Siapa yang suka mengadu domba? Emang bapak kalian, bapak kamu itu bandar domba apa? Domba kok diadu? Namim. Orang yang banyak bicara akan cenderung ke arah ghibah, mengunjing. Kalaupun benar apa yang dia katakan terhadap temannya itu tetap salah. Apalagi yang dia katakan itu adalah salah. Maka fitnah yang ada. Benarnya omongan dia terhadap temannya itu saja salah. Apalagi omongan dia yang salah terhadap temannya akan menjadikan fitnah. Kalau kita terlalu banyak bicara. Ingat, apapun yang kita katakan, yang keluar dari lisan kita, seperti di surat Al-Qaf ayat 8, Allah berfirman, ma yalfidu min qaulin, tidak ada satu kata yang diucapkan illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan ada malaikat pengawas yang mencatat setiap saat, yaitu raqib dan atid. Jangan macam-macam. Apalagi kalau kalian ngomong kebun binatang, na'udzubillah. Jangan sampai beberapa kali kita dengar dari kelas 5, dari kelas 6 yang ngomong kebun binatang, kita doakan dikutuk oleh Allah 2 minggu menjadi binatang yang dia sebutkan. Haram hukumnya. Ya, jangan sampai. Ya, kalau dengar kalian, kakak kelas kalian atau siapapun yang bilang anggota kebun binatang, aminkan dalam diri kalian. Maka jangan sampai kita bicara hal-hal yang kurang bermanfaat. Raqib atid, siap mencatat. Tidak bisa kalian sogok malaikat raqib atid. Gak mudeng dia dengan namanya uang. Malaikat gak tahu kalian sogok pakai uang, gak tahu dia. Mau kalian sogok pakai apa aja dia gak tahu. Kewajiban dan tugas dia adalah beribadah kepada Allah, menjalankan semua perintah dalam rangka menuju ketakwaan. Maka the moon of training, Ramadan, merupakan bulan latihan. Harus kita latih sebaik mungkin. Apa-apa yang sudah kita lakukan
Haruslah ada peningkatan dari Ramadan sebelumnya. Ibarat jenjang akademis saja, orang tiap tahun akan meningkat. Tahun ini dia ada di kelas 1 SD, besok kelas 2, besoknya lagi sampai lulus SD. Besok-besoknya lagi dia akan mengenyam pendidikan SMP. Tahun-tahun berikutnya dia akan terus ke jenjang yang lebih tinggi. Itu dalam jenjang kehidupan, jenjang akademis. Begitu pula dalam jenjang karir, orang akan selalu meningkat. Yang tadinya jongos, dia naik menjadi karyawan. Yang tadinya karyawan biasa, sudah merepet lagi ke direktur, asisten. Tahun depannya lagi, bisa jadi nanti dia menjadi pembantunya, asistennya lagi daripada direktur. Tahun depannya lagi bisa jadi dia menjadi direktur. Ini ada peningkatan setiap tahun dari jenjang karir di. Pertanyaannya, sudah berapa Ramadan kita lalui? Sudah berapa Ramadan kalian lalui? Hah? 28? Tuwek kalian berarti. Ada yang mungkin 10, ada yang 12, ada yang 14, ada yang 18. Mari kita muhasabah dari Ramadan sebelumnya, adakah peningkatan? Coba kalian muhasabah. Apakah kita lalui Ramadan begitu saja? Hanya gugur kewajiban, yang penting puasa, yang penting menahan lapar, yang penting menahan haus. Harus ada peningkatan tentunya. Tahun kemarin umpama kita susah melakukan sholat sunnah ba'diyah qobliyah, maka dari Ramadan ini harus ada peningkatan, tidak meninggalkan sholat sunnah ba'diyah dan qobliyah dan ba'diyah. Harus ada peningkatan. Jangan cuma bengong saja. Habis sholat fardu kalian cuma bengong saja. Sholatlah, sholat ba'diyah, qobliyah dan ba'diyah. Laksanakan. Sudah berapa khatam Al-Quran? Dari Ramadan yang kemarin dan Ramadan yang sekarang, target rencana yang kalian miliki. Kalaulah Ramadan tahun kemarin kalian cuma cukup selesai finish khatam 2 kali, maka pada Ramadan kali ini seharusnya lebih dari 2 kali. Harus 3, harus 4, harus 5. Jangan sama 2 kali khatam. Kalau harimu sama aja dengan hari yang kemarin, harimu hari ini sama dengan hari yang kemarin, Ramadanmu sama dengan Ramadanmu yang kemarin, maka kamu termasuk orang yang rugi dong. Ramadan cuman gitu-gitu saja. Harus tambah 4 khatam Al-Quran, 6 khatam Al-Quran. Siapa yang hari ini, saat ini, detik ini yang sudah menyelesaikan khatam 1 kali? Coba angkat tangan. Gak ada. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah 1 orang ada. Subhanallah. Walhamdulillah. Ternyata masih ada mutiara-mutiara yang tersimpan dalam tumpukan kayu bakar. Kalian kayu bakar apa emas ini? Kalian kayu jati. Nah, yang sudah diukir apik oleh orang-orang Jepara, mempunyai nilai yang amat sangat tinggi. Coba, mukanya kayak ukiran semuanya kalian kan? Bagus, insya Allah.
kalian ini adalah emas-emas, berlian-berlian, insya Allah. Kalian tidak sama dengan teman-teman kalian yang lainnya yang di rumah. Maka yang pertama kata Fudail bin Iyad apa? Jangan terlalu banyak bicara. Bicara sedikit tapi berkualitas. Daripada nerocos omdo, omong doang. Gak ada manfaatnya, cuman ngotorin telinga saja. Nambah-nambah kotoran telinga kita, ngapain? Tapi kalau dia diam, sekali ngomong dunia bergetar. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicara yang baik-baik. Kalau tidak bisa, diam, cicing. Yes, I get it. Jangan banyak ngomong. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang mengeraskan hati kita, apa kata Fudail bin Iyad? Kasrotul. Yang kedua, tadi yang pertama kasrotul kalam. Yang kedua kasrotul akli. Apa itu kasrotul akli? Banyak makan. Awas, stop, jangan terlalu banyak makan. Inna syaitana, kata Rasulullah, inna syaitana yajri majrad dam. Setan itu berjalan dalam aliran darah manusia. Ingat, ini setan ini berkeliaran di dalam tubuh kita melalui aliran darah kita. Reng deng 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 reng. Jalan dia tidak terasa kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadayyiquhu bil ju'i wal atos. Maka persempit jalan setan dengan cara lapar dan haus. Puasa salah satu latihan untuk menahan lapar dan haus. Ini dalam rangka kita mempersempit daripada jalannya setan yang ada di dalam diri kita. Insya Allah arti setan di dalam bulan Ramadan dibelenggu, diikat. Itu gimana dan tergantung kita sendiri. Kalau kita memang menutup rapat-rapat pintu setan, sudah pasti setan tersebut akan terbelenggu. Namun sebaliknya, kalau kita memfasilitasi setan itu untuk masuk pada diri kita, maka tidak ada setan yang terbelenggu. Anak-anakku sekalian, ini adalah pesan yang kedua untuk agar kita bisa menjaga hati. Jangan terlalu banyak makan. Jangan terlalu banyak makan. Karena bagaimanapun makan yang berlebihan ini bisa menimbulkan satu karya seni yang maha dahsyat. Karya seni itu apa? Menganyam bulu mata. Bulu matanya mulai dianyam. Ya cuman karya seni itu saja yang dia bisa. Kalau orang yang banyak makan, maka jangan sampai terlalu banyak makan. Sahur secukup, buka puasa secukup. Jangan malah balas dendam ketika jam 12 siang, ya kan, melihat kolam lele seakan-akan kolam marjan. Melihat kolam lele seakan-akan hamparan daripada tuangan sirup jeruk nipis. Fata morgana yang terlihat. Maka
semuanya dibeli dengan alasan persiapan untuk berbuka puasa. Yang banyak bicara di ujung di situ berarti temennya setan. Tuh, kan sampai saya diingetin tot. Jangan terlalu banyak makan. Masih lama waktu kita? Berapa lagi? Berapa lagi? 10 menit lagi. Ya kan? Itu 10 menit kan? Benar, 10 menit lagi? Ya. Baik. Berkenaan dengan kenyang, ini sangat-sangat harus kita hindari. Karena apa? Ada pepatah Arab mengatakan al-batonatu tudhibul fatonatu. Ada pepatah Arab, kenyang menghilangkan kecerdasan. Al-batonatu tudhibul apa? Fatonatu. Awas. Kebiasaan kalian kalau makan bertumpuk-tumpuk, pertama ngambil kalian daging ayam, habis itu tutup dengan nasi secentong, ngambil lagi daging kambing, tutup lagi lapis kedua nasi lagi, ngambil lagi daging sapi, tutup lagi, gunung berlapis-lapis. Ingat, perut kita ini merupakan tempat wadah yang paling kotor. Maka kata Rasulullah, cukup satu suap untuk bisa menegakkan tulang punggung. Jadi kalau makan satu suap saja, ya kan? Satu sendok. Cuman pakainya sendok semen atau sendok pasir. Yang penting kan satu sendok katanya ya. Belum ada itu kau udah mau diminum itu. Belum aja. Tahan. Sabar. Jangan terlalu kenyang. Jangan terlalu banyak makan. Satu akan menghilangkan kecerdasan. Akhirnya kita beribadah itu susah. Karena perut kenyang. Allahu Akbar. Ya Allah, kenyang perut ya Allah. Maka lihat tanda-tanda. Yang suka kekenyangan itu lihat tanda-tanda. Perutnya one pack itu perutnya itu. Satu kotak perutnya. One pack. Enggak six pack. Enggak 6 kotak. Kalau six pack kan keker. Kalau saya ini 8 pack, 8 kotak. Jadi lebih sehat daripada yang fitness. Lalu yang lainnya ini one pack. Ya kayak siapa itu? Fikri itu one pack itu. One pack depan, one pack belakang. Jangan terlalu kenyang Fikri. Makan cukup satu sendoknya sendok teh, sendok semen. Karena itu, kalaupun harus berlebih kata Rasul, fasulusun li ta'amihi, sepertiga untuk makanannya. Kalaupun berlebih juga, fasulusun li syarabihi, sepertiga untuk minumannya. Kalaupun harus berlebih juga kata Rasul, fasulusun li nafasihi, sepertiga untuk nafasnya. Alhamdulillah anak-anakku, suasana dan kondisi sudah tidak bisa terkendalikan lagi. Konsentrasi dan perhatian kalian pada saat ini bukan kepada artis lagi.
tapi konsentrasi dan perhatian kalian pada sesuatu yang ada di depan kalian. Seakan-akan kalian menghadapi makan besar saat ini. Alhamdulillah, ini salah satu bentuk qanaah seorang santri. Seorang santri harus mempunyai sifat qanaah, merasa cukup. Minum teh manis lebih enak daripada minuman-minuman yang lainnya. Minuman bermerek lewat. Ini sifat qanaah, sifat merasa cukup. Simbol daripada takwa tadi yaitu sifat qanaah. Kita tunggu sampai azan berkumandang atau kita akhiri saja? Akhiri saja. Oh, kita berpacu dengan waktu, detik demi detik mendekati waktu azan berkumandang. Bagaimana? Udah komat? Oh, udah azan. Yunus. Oh, tadi itu azan. Alhamdulillah, kenapa kalian nggak bilang? Saya merasa berdosa jadinya ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,